Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara Kalimantan Barat. Hari ini kita lanjutkan dengan obrolan kita tentunya mengenai hamster, binatang lucu yang tentunya mempunyai peluang bisnis yang menjanjikan. Selengkapnya dalam segmen Dialog. Saudara, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana bisnis hamster mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19, sedangkan ada beberapa jenis usaha lain yang terpaksa tutup hingga lebih dari 3 bulan karena aturan PSBB. Seberapa kuat sebenarnya strategi yang dilakukan oleh peternak hamster itu sehingga pandemi COVID-19 tetap memberikan keuntungan melebihi dari kondisi normal? Ya, Edo, dan kini telah hadir di studio kami Bang Lukman, warga Kota Pontianak yang sukses dengan ternak hamsternya. Terima kasih Bang Lukman, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ini bersama 2 hamsternya langsung dibawa ke studio pemirsa. Iya. Kabar baik juga ya? Iya. Hamsternya juga baik ya Bang ya? Alhamdulillah baik, ini aktif bergerak ini. Walaupun ini cukup sejuk di sini, tapi ini tidak menghalangi keaktifan dari hamsternya. Oke, tadi kan kalau misalnya kita lihat di tayangan televisi, ternyata banyak sekali nih jenis-jenis hamster. Ada yang suka menggigit, ada yang tidak, ada yang lincah juga. Ya. Bahkan ada bobotnya yang begitu besar begitu ya. Ya. Nah, ini hamster yang dibawa ini jenisnya apa, Bang Lukman? Ini yang saya bawa ini adalah jenis winter white. Itu dinamakan winter white karena saat musim winter atau saat musim dingin itu akan berubah menjadi putih. Nah, makanya jadi namanya winter ada white. musim salju ya? Iya, musim salju. Cuman di Indonesia enggak ada. Jadi adanya berubah nggak tuh? Ya enggak. Oh, enggak. Karena kan di Indonesia tidak ada musim winter kan, atau musim salju seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya saat musim salju akan berubah begitu ya? Iya. Dia ada di negara yang memang mempunyai musim salju, Edo. Artinya bisa beradaptasi ya Bang ya dengan kondisi di Indonesia atau di Pontianak lah dalam khususnya. Ya pastinya bisa beradaptasi, tapi kita istilahnya di Pontianak ini kan cukup panas. Jadi karena hamster ini dari Eropa, yang dimana dia musimnya itu subtropis. Jadi kalau bisa pada saat musim yang panas sekali mendengkang gitu kan kata orang Pontianak, nah itu siapkan kipas lah. Gitu. Dan nyamannya lagi kalau memang ada ruangan AC itu lebih bagus lagi. Seperti di studio ini ya? Iya, seperti di studio, makanya dia senang gitu kan, aktif gitu. Nah Bang, untuk biasanya kan kalau kita lihat di tayangan tadi sebelumnya ini, hamster ini kan sebenarnya mirip dengan tikus ini Bang. Ya. Sebenarnya apa perbedaan mendasar antara hamster dan tikus itu sendiri? Oke, jadi hamster sama tikus ini jelas-jelas berbeda. Karena dia sama itu di tingkat bangsa ataupun ordo, seperti itu. Jadi ini sama-sama ordo Rodentia ataupun hewan pengerat, seperti itu. Dan untuk famili dan genus apalagi spesies itu udah jelas-jelas berbeda, seperti itu. Dan dari karakternya juga sangat bertolak belakang, di mana tikus itu jorok sifatnya, sedangkan kalau hamster ini sebaliknya suka berbersih. Bahkan makanan yang udah dipijak dia nih tak mau dimakannya lagi. Seperti manusia ya artinya. Ya. Artinya dari famili juga berbeda ya, sangat jauh dengan tikus. Berbeda sekali. Itu. Nah Bang, untuk usia hamster sendiri ini range berapa tahun hingga berapa tahun Bang? Kalau rata-rata sih usia dari hamster ini 2 tahun. Namun dengan perawatan kita yang baik, yang benar seperti itu usianya bisa lebih panjang lagi. Itu bisa 3 sampai 4 tahun seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk perawatannya sendiri biar usianya maksimal bisa mencapai 2 tahun atau lebih begitu, seperti apa nih Bang Lukman? Jadi agar perawatannya bisa maksimal itu pasti otomatis kita memberikan perawatan yang maksimal juga. Contohnya kita harus menyediakan alas kandang, itu bisa berupa serbuk kayu seperti ini, ataupun bisa diganti dengan pasir zeolit, ataupun dengan potongan tisu ataupun potongan kertas yang memang rekomendasi untuk hamster. Lalu minumnya juga itu bisa pakai air masak ataupun air galon seperti itu. Dan tidak boleh dimandiin pakai air. Jadi? Ya karena tidak tahan. Jadi dia mandi pakai pasir kayak ayam. Pakai pasir
ya. Ya, lalu tidak boleh juga dijemur. Karena waktu itu ada juga orang yang menjemur karena dikira ini seperti burung gitu, perlu panas ataupun sinar matahari. Dan itu sebenarnya tidak perlu karena hamster ini hidupnya di dalam tanah seperti itu. Dan dia nokturnal juga. Baik, Bang Lukman, tadi dikatakan juga bahwa bisnis hamster ini tidak terpengaruh nih dalam masa pandemi COVID-19. Apakah seperti itu? Ya, jelas sekali. Awal-awalnya saya ragu sih karena melihat nih kan, wah nampaknya dengan masa COVID ini permintaannya akan menurun. Terlebih kan pengiriman saya ke Malaysia itu kan lockdown kan, karena tidak bisa kirim-kirim ke sana seperti itu. Tapi alhamdulillah, walaupun pengiriman hamster tidak bisa ke Malaysia, namun di pasar di lokal ini di Kalbar itu malah meningkat pesat. Meningkat, kira-kira kenapa? Karena orang-orang banyak di rumah kemudian butuh hiburan. Ya, benar sekali. Jadi orang tuh istilahnya sudah bosan gitu kan, tidak ada aktivitas di rumah. Jadi mereka mengalihkan dengan cara memelihara hewan, termasuk salah satunya hamster. Karena dengan memelihara hewan ini kan ada kesenangan pribadi, melihat tingkah lucunya, memberikan makan seperti itu kan. Jadi secara tidak langsung juga meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat gitu, agar masyarakat tuh bisa tahan gitu terhadap berbagai penyakit seperti itu. Karena kan tadi apa, dia ceria gitu kan, ngeliat tingkah lucunya dari hamster seperti itu. Jadi ada teman bermain di rumah gitu ya. Betul. Nah Bang, ini kan hamster ini yang Abang kelola ini sudah ekspor ya Bang ya, artinya ke negara tetangga. Selama era pandemi ini apakah ekspor tetap berjalan meskipun ada lockdown tadi di negeri jiran tetangga di Malaysia seperti contohnya? Itu bagaimana? Apakah tetap berjalan ekspor itu Bang? Kalau untuk sekarang belum bisa berjalan. Belum bisa berjalan ya? Karena memang akses ke sana kita sudah ditutup gitu untuk sementara ini. Ya saya dengar-dengar sih tahun depan lah baru bisa dibuka. Dan saya juga tanya-tanya teman yang lain juga sama sih juga. Untungnya tadi terbantu dengan permintaan lokal yang begitu tinggi. Ada peningkatan berapa persen peningkatannya Bang Lukman? Saya kira sudah sampai 2-3 kali lipat lah. 2-3 kali lipat. 2-3 kali lipat. Apakah harganya di masa pandemi COVID-19 ini mengalami peningkatan juga untuk harga jualnya tidak? Untuk harga jualnya sendiri ini ada sedikit peningkatan untuk beberapa jenis. Seperti contohnya yang jenis Anggora. Ya, kenapa harus ada peningkatan harga? Ya, karena permintaan tinggi tadi. Hukum ekonominya berjalan ya Bang? Ya, hukum ekonominya berjalan seperti itu. Jadi, semakin tinggi permintaan, maka otomatis harga dari hamster ini juga semakin meningkat seperti itu. Baik Bang Lukman. Kapan awal mula menggeluti bisnis hamster ini? Awal mula saya menggeluti peternakan hamster ini saat tahun 2013. Berarti udah lama ya, udah 7 tahun? Iya, 7 tahun. Itu saat saya galau karena skripsi. Galau pelampiasannya hamster, Edo. Jadi galau membawa berkah ini ya? Iya, benar sekali. Jadi arahkan ke bisnis seperti itu. Nah, Bang Lukman, untuk sekali beranak nih, Bang Lukman, tentu ada proses perkawinan ya Bang Lukman ya? Hamster-hamster yang Bang Lukman kelola ini ya? Iya. Untuk sekali beranak ini berapa ekor Bang Lukman? Untuk hamster ini sekali beranak itu bisa maksimal 18 ekor. Maksimal 18 ekor? Iya. Minimal untuk yang jenis besar. Dan minimalnya 1 ekor pun pernah. Ekor juga ada ya? Tapi kalau rata-rata sih 4-6 ekor. Untuk usia hamilnya sendiri hamsternya? Untuk kehamilan itu rentang waktunya 3 minggu atau 21 hari. Hamilnya itu? Ya, hamil dari sejak dia proses pembuahan atau perkawinan. Usia kapan hamster ini bisa hamil? Tergantung dari jenisnya. Kalau dia jenisnya Campbell, itu yang paling murah dan paling cepat laku lah gitu karena harganya murah, itu 2 bulan udah bisa kawin. Kalau yang di display ini jenis Winter White itu 3 bulan. Sama dengan jenis Syrian yang besar. Sedangkan kalau yang jenis Robo yang paling mahal 100.000 per ekor itu 5 bulan baru bisa kawin. Bahkan saya pernah 1 tahun dia baru bisa kawin. Karena dia masa birahinya lama dia yang itu tuh, yang jenis Robo. Kalau yang jenis ini usianya berapa bulan? Ini 1 bulan. Dua-duanya 1 bulan? Iya, 1 bulan. Itu 1 pasang? Iya, 1 pasang. Dan harus seperti itu? Tidak harus. Tidak harus. Tergantung jenisnya juga. Kalau jenis yang ini hidupnya koloni, yang kecil-kecil ini, jenis yang mini, ini hidupnya koloni, jadi minimal harus 2. Dan itu tidak harus pasang, bisa jantan-jantan atau betina-betina. Dan kalau dalam satu kandang ini juga, itu tidak boleh lebih dari sepasang.
Jadi kalau misalnya satu jantan 2 betina itu nggak boleh. Berkelahi dia karena betina ini lebih agresif sifatnya. Oke, lantas seperti apa jika hanya 1 ekor karena hidupnya harus berkoloni? Kalau misalnya hanya sendiri itu kenapa? Ya dia bisa kemungkinan stres karena hidupnya kan koloni. Tapi kalau mau pelihara 1 ekor, maka rekomendasi adalah jenis Syrian karena dia hidupnya soliter seperti itu. Memang menyendiri dia. Saking menyendirinya, yang jantan ini akan makan anaknya. Makanya yang khusus jenis Syrian itu jantannya wajib dipisah ketika betinanya mau melahirkan. Namun kalau jenis ini tidak perlu dipisah. Karena dia koloni. Jadi si jantannya ikut merawat bayinya seperti itu. Oke. Kalau masa hidupnya sendiri tiap jenis berbeda nggak sih usia hidup dari tiap jenis hamster atau sama saja tadi maksimal 2 tahun? Berbeda jelasnya. Karena yang itu tergantung dari daya tahan tubuh si hamster itu. Nah, kalau jenis Campbell itu daya tahan tubuhnya paling rendah. Makanya dia menggigit. Sebagai bentuk proteksi dia untuk daya tahan tubuhnya lemah tadi. Nah, kalau yang jenis yang paling tahan lama itu ada jenis Roborowski. Karena dia itu tidak menggigit sama sekali. Saya tidak ada pernah kena walaupun saya udah pelihara 7 tahun ini tidak pernah digigit sama jenis Roborowski. Tapi kalau jenis lain pernah menggigit. Pernah menggigit. Lumayan sakit? Enggak sih, enggak terlalu sih. Sakit-sakit gitu aja. Ya, jadi referensi juga nih Ayu ya. Nah, ini Bang, seandainya saya atau Mbak Ayu yang ingin nanti memelihara hamster di rumah, apa saja sih Bang yang harus dipersiapkan? Mungkin bisa juga di-share mengenai biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan seperti kandang, kemudian makanan. Budgetnya nih berapa Bang untuk persiapan memelihara seekor hamster? Jadi kalau untuk persiapan untuk memelihara hamster itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Ya, pertama pastinya kandang dulu. Nah, untuk kandang saya sarankan ini yang lebih luas daripada ini karena ini kan untuk display kan. Jadi untuk traveling aja. Jadi kandangnya sekecilin apa. Tapi kalau untuk pelihara sebaiknya lebih luas daripada ini. Gitu. Ini kandangnya itu kisaran dari harga 75 sampai dengan ratusan ribu. Untuk kandang. Lalu kalau untuk perlengkapan selanjutnya itu adalah serbuk kayu ataupun alas kandang. Itu harganya itu sekitar 20.000. Nah, lalu yang perlu dipersiapkan juga yaitu adalah makanan. Makanan itu bervariasi dari harga 10.000 paling murah. Jadi kira-kira budget 200.000 cukup tidak? Oh, cukup sekali. Sangat cukup. Sangat cukup sekali. Baik, terima kasih Bang Lukman, Ketua Komunitas Hamster Lover Pontianak. Sukses dan sehat selalu untuk Bang Lukman dan semoga bisnisnya juga tambah lancar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dan demikian pemirsa segmen dialog dalam Kalimantan Barat hari ini. Ya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat mengisi akhir pekan bersama keluarga. Selamat sore dan sampai jumpa.